Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi bersama Firman United Channel, channel para pecinta tim Manchester United guys. Oke guys, kita akan mereview nih tentang jalannya pertandingan malam yang cukup apa ya, cukup dramatis dan cukup mengherankan ya guys. Karena pada saat sudah beres pertandingan, Ruben Amorim seperti biasa ya, kita teringatkan oleh zaman Ten Hag ya guys ya, mudah-mudahan itu tidak akan terulang lagi ya, dan mudah-mudahan masa depan kita ataupun hari-hari baik kita akan datang lah, itu seperti yang diungkapkan oleh Ruben Amorim tadi malam ya guys. Ya mudah-mudahan pada kenyataannya ya mudah-mudahan itu terjadi ya guys, karena pada momen tersebut Erin Hag juga bisa pernah berkata di panggung pertandingan seperti ya guys ya, mudah-mudahan hasilnya akan beda ya, tidak sama dengan Ten Hag ya, seperti itu ya guys, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin ya guys. Oke, kita langsung ke jalannya pertandingan guys. Untuk melawan Aston Villa ya cukup frustasi dan cukup greget juga ya, karena pemain semua untuk babak pertama ya kita seperti biasa ya, nggak ada intensitas seperti biasa ya, pemain Manchester United itu kayak apa ya, kayak kehabisan motivasi ya, tetapi mungkin di atas lapangan dari segi permainannya para pemain ini sudah melupakan pertandingan final melawan Spurs ya guys. Terlihat mereka lebih lepas dan lebih terobsesi untuk bisa menciptakan gol ya guys, apalagi babak kedua ya, mereka semua khususnya Bruno dan pemain-pemain lain sangat greget sekali untuk bisa menciptakan gol-gol ya guys, padahal Aston Villa si Martinez itu kartu merah ya guys, dengan 10 main otomatis seperti itu ya guys. Tetapi ya kita seperti biasa ya, kualitas lini serang ataupun para pemain Manchester United ya tetap aja ya di bawah rata-rata ya guys ya, otomatis ya mungkin gol yang pertama oleh Ahmad dibuka ya cukup bagus lah skemanya ya guys, bukan dari gelandang serang tetapi penyerang ya guys, seperti itulah apa yang terjadi di lapangan tersebut guys. Dan kita lihat ya Bruno kayak stres banget untuk menciptakan gol, tetapi pas dikasih penalti sama wasit dia tidak mau, malah dia dikasih sama si Eriksen ya guys, dan itu momen yang sangat langka ya guys. Tampaknya si Bruno Fernandes sadar diri ya bahwa dengan kemampuannya hanya dengan mencetak gol di tendangan penalti itu gak ada apa-apanya, makanya dia mungkin kayaknya dikasihin ke si Eriksen ya guys. Terus yang ditambah lagi ya yang sangat unik itu adalah pada saat si Baini ya guys, kita balik lagi ya, lihat lagi ya kualitas para pemain-pemain Manchester United ya guys, kayak gimana ya, mungkin itu sedikit keberuntungan ataupun memang aturannya seperti itu ya guys, karena bola disosor oleh si Morgan Roger kalau nggak salah ya guys, dan si Baini itu nangkap bolanya itu kayak nggak nempel banget ya guys ya, jadi ya mudah sekali ya, mungkin itu salah satu pelanggarannya juga ya guys, dan otomatis golnya dianulir oleh wasit, dan si Unai Emery itu kayak frustasi banget ya, karena dalam hal pertandingan tersebut ya Aston Villa harus menang ya untuk bisa lolos ke Liga Champions ya guys. Tetapi ya balik lagi ya, mungkin Dewa Fortuna masih berpihak kepada Manchester United, dan setelah kejadian itu tak lama ya kita bisa memasang gol melalui skema yang cukup cantik, yaitu umpan lambung kecil yang disosor oleh heading kepala oleh Amad Diallo ya guys. Wah, itu sangat cukup lumayan ya, cantik lah gol tersebut ya guys. Dan untuk gol yang kedua ya itu juga merupakan skema yang cukup bagus juga ya guys, karena ini soal si Ahmad yang diinjak kakinya oleh si Madsen ya guys, di dalam kotak penalti ya guys, dari skema serangan balik, dan mungkin refleks dari Madsen ya nggak sengaja untuk menginjak kaki si Ahmad, dan otomatis ya itu jadi gol ya guys. Itu semuanya semua pemain itu sangat gembira dicampur sedih ya, karena
kemenangan ini tidak sempurna tanpa kemenangan kemarin yang di final. Mungkin seperti itu ya perasaan yang dirasakan oleh pemain-pemain Manchester United ya. Mungkin ya dengan kejadian ini ya kita bisa tahu ya kedepannya kayak gimana ya, mereka bisa sadar diri bahwa kemampuan ataupun kualitas para pemain Indonesia itu di bawah rata-rata. Ruben Amorim ingin menjaga perasaan para pemain ini ya dengan menyatakan ya bahwa mereka saatnya untuk mundur, untuk tidak apa ya tidak punya kualitas untuk bermain di kelas Manchester United ya guys. Ya, tetapi Ruben Amorim tidak mengatakannya secara langsung ya, dia tetap saja melindungi para pemainnya ya. Ya tetapi secara tidak langsung dari segi permainan ataupun dari segi hasil ya kita bisa lihat ya kualitas para pemain Manchester United kayak gimana ya guys. Dalam apa juga Onana tidak dihadirkan ya dalam pertandingan tersebut. Alessandro Gattuso juga tidak terlihat dan semuanya tanpa tidak ada di bench ya, tidak tahu apa yang terjadi ataupun apalah di balik layar ya. Ya mudah-mudahan semua baik-baik saja dan kita musim depan bisa lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan Ruben Amorim mempunyai rencana-rencana ataupun planning yang lebih matang ataupun bisa dimaksimalkan karena kita bermain di liga saja ya guys, tidak ada kompetisi lain dan kita bermain 1 minggu sekali ya otomatis bisa mempersiapkan tim untuk lebih bisa memaksimalkan menang di minggu per minggu di Liga Premier Inggris. Itu ya yang saya harapkan secara pribadi terhadap Manchester United sekarang ya guys ya. Mudah-mudahan bisa bisa lebih maksimal dengan persiapan dengan pemain-pemain yang baru yang akan datang ya. Mungkin kita butuh 3-5 pemain lagi ya, karena Matheus Cunha sudah Herwigo juga ya otomatis si Cunha otomatis sudah jadi pemain Manchester United ya untuk musim panas yang akan datang ya guys ya. Kita tinggal mencari-cari pemain-pemain khususnya di Liga Inggris yang mempunyai pengalaman di Liga Inggris untuk menjadi kepingan-kepingan baru dari rencana Ruben Amorim ya, dan membuang secara perlahan ya pemain-pemain yang kurang ataupun tidak mempunyai kualitas untuk bermain di Manchester United ya. Saya juga tidak tahu apa-apa ya tentang pemain-pemain Manchester United kayak gimana cara berlatihnya ataupun kerja kerasnya yang sering disebutkan oleh Ruben Amorim ya. Tetapi dari hasilnya kita tahu lah bahwa pemain secara keseluruhan dari Manchester United sekarang tidak mampu untuk berkompetisi di Liga Premier Inggris ya guys. Saya tidak menyebutkan satu per orang soalnya saya menyebutkan semua pemain ya guys. Itu tinggal pelatih aja yang bisa pilih ya guys. Buat teman-teman gimana sih soal pertandingan tadi malam ya antara Manchester United lawan Aston Villa, bisa drop di kolom komentar. Oke guys, itu aja guys, semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video saya lainnya bisa tonton di channel di video-video lainnya. Oke guys, terima kasih, thank you, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thank you, assalamualaikum.